Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji marilah kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Selanjutnya salawat dan salam. Tidak lupa pula kita berdoa kepada Allah supaya semoga Allah menyampaikan salawat kita kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, anak-anak Bapak semuanya, pada saat ini Bapak akan menyajikan sebuah materi, yaitu mata pelajaran PAI kelas 5 semester 1. Dengan kompetensi dasar, yaitu 3.4 memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Jawabannya, Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang wajib kita imani, karena beriman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang keempat. Kalau seandainya kita tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, maka kita belum termasuk orang-orang yang beriman. Kemudian, dalil yang menyuruh kita untuk beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 136, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu mengenai fungsi kitab Allah. Apa itu fungsi kitab Allah? Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian selanjutnya, kalau seandainya kita tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, apa yang akan terjadi? Nah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Qur'an dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat, dan tempat sebaik-baik mereka kembali adalah neraka jahanam. Nah, anak-anak Bapak, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya dengan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kita yakini sepenuh hati. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kemudian, nama-nama kitab Allah yang diturunkannya kepada nabi dan rasulnya, yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam
kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Nah, jadi kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya, yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam oleh Allah ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Nah, jadi kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kitab yang ketiga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam oleh Allah pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Nah, selanjutnya kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kitab suci Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an mulai diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad ke-6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Qur'an atau dikenal dengan Nuzul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyendiri di Gua Hira atau bertahanus. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Nah, di dalam kitab-kitab Allah itu ada beberapa ajaran terpuji yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu ajaran terpuji kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajaran yang terpuji yang terdapat di dalam kitab ini menyuruh manusia pada gambar yang pertama yaitu menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah artinya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu salat, puasa, membayar zakat, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Kemudian, pada gambar yang kedua, kita disuruh untuk berdoa kepada Allah. Dan hanya satu-satunya kepada Allah. Tempat kita meminta. Dan jangan kita meminta kepada yang lain. Kemudian, ajaran yang kedua yang terdapat di dalam kitab-kitab Allah adalah kita sebagai sesama manusia harus saling bersahabat, saling bersaudara, dan saling menghargai antar sesama. Walaupun kita berbeda-beda, namun kita harus saling menghargai. Gambar yang kedua diilustrasikan, itu ada seorang anak yang jatuh bersepeda, kemudian ada temannya membantu atau orang lain yang membantu. Jadi pada gambar ini kita diajarkan untuk saling membantu, saling tolong-menolong antar sesama manusia. Selanjutnya, ajaran yang ketiga yang terdapat di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala adalah ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Pada gambar ilustrasi yang pertama, kita diajarkan untuk berbuat baik kepada hewan. Pada gambar ini, yang memberikan makan kepada hewan ternaknya. Jadi tidak terfokus kepada hewan ternak kita saja. Tetapi kita harus berbuat baik kepada hewan-hewan lain, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ilustrasi gambar yang kedua, yaitu ada seorang anak yang sedang memelihara tanamannya. Jadi kita dianjurkan di dalam kitab Allah untuk berbuat baik kepada tumbuhan, hewan, dan tumbuhan. Ajaran terpuji yang berada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala yang terakhir
adalah ajaran terpuji kepada diri sendiri. Kita dianjurkan di dalam kitab Allah untuk menjaga diri sendiri, menjaga kesehatan, menjaga tubuh kita, menjaga anggota badan kita dari segala sesuatu yang akan membahayakan. Kemudian menjaga penampilan kita agar jangan ditertawakan orang lain. Jangan sampai gambar selanjutnya ada seorang anak perempuan, anak SD yang sedang berhias. Jadi dia menjaga dirinya untuk tetap rapi. Pada gambar yang kedua terlihat seorang anak yang sedang bercermin. Dia menjaga dirinya supaya terlihat rapi di hadapan orang lain. Nah, selanjutnya dari materi yang telah kita sampaikan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu perintah beriman kepada kitab Allah terdapat dalam surah An-Nisa ayat 136. Kemudian, fungsi diturunkannya kitab Allah adalah sebagai pedoman untuk kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat. Kemudian, cara kita mengimani kitab Allah adalah dengan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk dan pedoman dalam meraih keselamatan di dunia dan di akhirat. Terakhir, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4, yaitu kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam, kemudian kitab Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah materi pembelajaran mengenai mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.